iPhone 16 series sedang tidak baik-baik aja ya. Selain sekarang ini lagi di-ban penjualannya di Indonesia, kalau kalian belum tahu, sebetulnya iPhone 16 series itu produksinya juga dikurangi secara besar-besaran. Hampir 3 juta unit itu dikurangi oleh Apple ya dalam produksinya. Mungkin karena mereka tahu bahwa unitnya ini tidak selaku iPhone 15 series. Yang menurut saya benar-benar laku banget guys. Bahkan sampai sekarang pun iPhone 15 series itu penjualannya juga cukup tinggi ya dibandingkan iPhone 16 series. Nah kalau biasanya banyak YouTuber yang membahas tentang bagusnya iPhone 16 series, hari ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda. Yaitu adalah beberapa bug atau kejelekan yang ditemukan oleh banyak user di iPhone 16 series ini. Langsung aja kita simak video kali ini guys. Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini dan kali ini kita akan membahas tentang beberapa kejelekan dari iPhone 16 series. Oke, jadi kalau biasanya banyak YouTuber yang bahasin tentang bagusnya iPhone 16 series, maka hari ini saya akan mencoba untuk mengkompilasi beberapa hal seperti bug dan juga kejelekan dari iPhone 16 series ini ya guys. Nah mumpung di Indonesia ini iPhone 16 series ini belum masuk ya guys, maka kita akan coba lihat kira-kira apa aja kerusakan atau bug yang terjadi pada iPhone 16 series ini. Supaya kalian yang ingin beli itu nggak asal beli aja gitu ya. Dan kalian bisa lihat juga kira-kira apakah bug ini mengganggu kalian atau tidak. Selama ini tidak mengganggu kalian, ya kalian langsung gas saja beli, nggak ada masalah sih sebetulnya. Tapi kalau bug-bug ini mengganggu, maka ya lebih baik kalian undur pembelian dari iPhone 16 series ini atau beli yang versi sebelumnya sih. Oke. Sebelum saya masuk ke bug-bugnya, saya juga akan omongin ya tentang masalah yang terjadi di Indonesia guys. Yaitu adalah di ban-nya iPhone 16 series ini untuk dijual di Indonesia. Bahkan berita ini sampai masuk ke luar negeri. Seperti website MacRumors yang ya selalu menjadi source dari berita Apple saya ya guys. Ini bener-bener gila sih sampai mereka masukin ke berita di website mereka itu. Oke, langsung aja kita lihat nggak beberapa sih, sebetulnya banyak banget bug dan juga kerusakan yang terjadi pada beberapa iPhone 16 series yang diterima oleh orang-orang di luar negeri sana guys. Yang pertama adalah kamera ultra wide dari iPhone 16 series ini ternyata tidak sebaik iPhone 15 series. Ya memang sih mereka mengupgrade-nya menjadi 48 megapiksel guys. Kalau secara raw foto memang mereka menang jauh ya guys untuk urusan ultra wide-nya. Tapi kalau sebagai point and shoot sehari-hari seperti 12 megapikselnya ini sendiri, ternyata masih kalah guys dengan iPhone 15 series. Nah saya nggak tahu kenapa sih. Tapi yang pasti kalian bisa melihat perbedaannya itu sangat amat terlihat jelas kalau kamera ultra wide-nya ini dipakai pada saat foto atau video di malam hari. Yang terlihat jelas adalah pada saat rekaman video di malam hari itu benar-benar ya agak berbeda jauh gitu ya dengan yang seri 15-nya. Nah ini saya jadi bingung kenapa ya padahal upgrade loh tapi kok bisa malah kalah hasil ketajaman fotonya dan juga untuk low light-nya itu kalah ternyata guys dengan yang seri sebelumnya. Jadi buat kalian yang pingin dapetin ultra wide yang lebih baik di iPhone 16 series ini, ternyata malah tidak meningkat secara signifikan. Malah ada beberapa yang kalah, ada beberapa yang menang. Ya, lucu sih menurut saya. Lalu yang kedua adalah kamera kontrol yang tidak berguna sama sekali. Ya, kamera kontrol ini ditambahkan oleh Apple di iPhone 16 series untuk bertujuan agar memudahkan kita menangkap video atau menangkap foto dari iPhone tersebut karena mereka menambahkan sebuah button yang dinamakan kamera kontrol. Tapi ternyata banyak yang ngomong bahwa
penggunaan kamera kontrol ini tidak semudah yang mereka kira. Ini tidak intuitif, tidak mudah untuk digunakan, dan juga untuk menggeser-gesernya pun itu benar-benar kadang-kadang gampang, kadang-kadang susah. Bahkan kalau dipakai foto dengan memencetnya, kadang-kadang itu iPhone kita bisa bergetar dan akhirnya hasilnya blur guys. Jadi ya, kamera kontrol button ini hanyalah fitur gimmick yang banyak YouTuber lainnya dan banyak pengguna lainnya itu mengatakan bahwa lebih gampang dan lebih intuitif menggunakan yang touchscreen biasa daripada menggunakan kamera kontrol nih. Nah, mungkin ya kedepannya kamera kontrol button ini hanya lebih berfungsi kalau digunakan dengan fitur AI yang sudah disediakan oleh Apple ya. Mungkin ya pada nanti iOS 18.2 kali ya. Lalu yang selanjutnya adalah Apple Intelligence yang dijanjikan oleh Apple itu ternyata tidak kunjung muncul sampai akhirnya di hari ini iOS 18.1 itu barusan muncul tapi hanya sebagian saja. Jadi hanya Siri terbaru dan juga ada beberapa AI tools yang tidak semuanya itu muncul seperti yang dijanjikan oleh Apple pada saat mereka melakukan presentasi dari iPhone 16 series ini ya guys. Nah, ini banyak yang ngomel gitu ya. Mereka beli sebuah smartphone yang katanya janjinya itu fitur AI-nya banyak, tapi ternyata sampai sekarang itu belum keluar sempurna atau lengkapnya itu belum keluar. Jadi ya banyak yang protes tentang hal ini. Ngapain beli smartphone yang baru yang katanya banyak fitur AI-nya tapi ternyata sampai sekarang masih sebagian aja yang muncul gitu ya. Lalu ada juga yang protes tentang baru beberapa hari beli mereka sudah menemukan green line pada iPhone 16 series mereka. Nah, tentang green line ini sebetulnya pada saat saya dulu mau beli iPhone 15 Pro Max itu juga muncul ya guys. Ada beberapa orang yang membeli iPhone 15 Pro Max itu mengalami green line di smartphone-nya. Tapi ya ini kayaknya masalah yang muncul tiap tahun dan di tahun ini pun tetap muncul, dan menurut saya sih untuk green line ini hoki-hokian banget ya guys. Nggak semuanya bakalan dapet sih, mungkin hanya ya 1-2% orang yang apes banget yang bakalan dapetin green line di layar dari iPhone 16 series mereka. Nah, lalu lanjut ke masalah yang ya mungkin tahun ini tuh yang lumayan gencar ya. Karena iPhone 16 yang versi biasa ini ternyata cat pinggiran dari housingnya ini sendiri itu ternyata mudah terkelupas banget. Jadi ada orang yang di Indonesia ini udah beli iPhone 16 yang versi biasa ya, dan baru pakai nggak sampai seminggu gitu. Tapi ternyata pinggiran dari iPhone 16-nya itu udah terkelupas guys. Padahal kan ini ya iPhone gitu, harganya mahal dan ya masa nggak sampai 1 minggu udah terkelupas sih. Dan terkelupasnya itu menurut saya parah banget gitu ya. Dan saya jadi mikir ini iPhone mahal-mahal kok bisa sekarang kualitasnya separah itu sih. Ya ini saya juga geleng-geleng sih pada saat lihatnya. Nah, di tahun ini juga ada masalah baru dalam pengambilan foto astrofotografi ya guys. Bukan untuk pengambilan video astro ya, tapi untuk fotonya. Nah, di tahun ini yang iPhone 16 series ini nggak tahu kenapa guys, kalau dipakai untuk mengambil foto astrofotografi itu kan dia menggunakan 30 detik untuk night mode-nya. Nah, di tahun ini itu muncul bercak-bercak garis biru gitu ya di fotonya tersebut. Dan ini tidak ditemui oleh YouTuber yang biasanya melakukan astrofotografi ini dari iPhone 13 Pro, 14 Pro Max, 15 Pro Max itu nggak pernah ditemukan sampai pada tahun ini yang 16 Pro Max itu ternyata ada garis-garis biru itu. Nah, memang sih kalau saya coba ya untuk melakukan foto night mode di 15 Pro Max saya, kalau saya tidurkan di bawah gini ya dan 30 detik itu saya juga mengalami ada garis-garis biru di hasil foto saya yang gelap itu. Tapi katanya YouTuber ini itu kalau pengambilan astrofotografi yang di 15 Pro Max itu nggak ada garis-garis biru itu. Nah, mungkin ini masalah software atau hardware saya juga nggak tahu ya guys. Yang pasti dia ngomong baru muncul di 16 Pro Max tahun ini aja.
Nah, pada saat ditanyakan oleh Apple, ya Apple-nya juga mengakui mungkin ada kesalahan dari hardware-nya. Tapi sampai sekarang ternyata mereka juga tidak memberikan solusi yang terbaik untuk YouTuber ini. Ya mungkin karena mereka menganggap bahwa astrofotografi itu kan ya sedikit ya orang yang berminat untuk ngambil gambarnya. Jadi ya mereka mikir ya udahlah, ngapain dibenerin pada tahun ini kalau yang menggunakannya itu sangat sedikit banget. Itu sih menurut saya ya guys. Nah, lalu di tahun ini juga ada widescreen glitch. Ya, jadi layar dari iPhone 16 series ini tiba-tiba bisa nge-glitch jadi putih semua gitu ya guys, atau di beberapa sisinya bisa menjadi putih. Nah, ini pada saat saya lihat-lihat masalah yang di iPhone 15 Pro Max atau 15 series, ini masalah ini nggak ada. Kebanyakan cuman yang green line itu sama throttling kalau yang di 15 Pro dan juga 15 Pro Max tahun lalu ya guys. Jadi iPhone-nya itu cepat panas pada saat bermain game. Tapi di tahun ini ternyata ada widescreen glitch yang ya ini sangat baru sih bagi saya. Nah, lalu di tahun ini juga entah kenapa iPhone 16 series ini juga mengalami screen yang bisa freeze gitu ya, atau hang kalau istilahnya di komputer. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa mencet apa-apa, dan ya solusi satu-satunya harus di restart. Dan juga katanya sering mengalami random restart guys. Random restart ya, bukan yang kayak tiba-tiba crash balik ke depan lagi masuk ke save mode. Enggak, ini ya bisa tiba-tiba restart aja smartphone-nya. Dan ini sering terjadi katanya pada saat malam hari juga. Pada saat tidur tiba-tiba restart sendiri itu juga sering. Dan bahkan ada user yang tiba-tiba dalam waktu 1 jam itu mengalami restart beberapa kali. Dan Apple juga mengakui guys, katanya di yang versi 16 series ini banyak terjadi restart seperti itu. Dan akhirnya mereka mengakui dan katanya bakalan diperbaiki pada iOS 18.1 yang baru muncul pada hari ini guys. Jadi harusnya sih untuk problem ini harusnya sudah fix. Mungkin ya kita bakalan lihat lagi apakah memang benar fix atau tidak dari komentar orang-orang yang udah install iOS 18.1 yang mengalami problem sering freeze layarnya dan juga sering restart ini smartphone-nya. Nah, lalu juga ada masalah pada battery drain di iPhone 16 Pro series ya guys. Ini spesifik. Jadi Pro dan Pro Max-nya ini yang katanya mengalami battery drain setelah menginstal iOS 18.0.1. Dan ya battery drain ini benar-benar katanya bikin smartphone mereka itu jadi cepat panas dan baterainya ini jadi lebih cepat habis daripada sebelumnya. Dan ini padahal baru ya updatean iOS yang pertama ya, tapi bisa langsung terjadi masalah seperti ini. Menurut saya agak lucu sih untuk sebuah smartphone baru. Dan battery drain ini katanya tidak terjadi pada iPhone yang sebelumnya juga. Nah, lalu di iOS 18 ini juga itu pertama kalinya ya katanya Apple ini membatasi untuk scroll cepat di media sosial apapun itu menjadi 80 Hz. Jadi kemampuan promotionnya yang harusnya bisa 120 Hz itu jadi terbatasi menjadi 80 Hz saja. Dan saya sih sudah mencobanya juga ya guys untuk mengukur apakah benar di iOS 18 ini di limit gitu untuk refresh rate-nya. Dan ternyata benar guys. Untuk misalnya saya scroll secara cepat di Instagram kayak atau Facebook itu akan menjadi 80 Hz. Katanya Apple-nya sendiri sih ini untuk menghemat baterainya dari smartphone-nya ini sendiri. Tapi buat saya sih ini bukan terlalu yang deal breaker banget ya, karena menurut saya ya untuk scroll cepat saya juga nggak ngerasain bedanya antara 80 Hz dengan 120 Hz sih. Jadi menurut saya ya ini masalah yang agak dibesar-besarkan dan dilebay-lebaykan oleh beberapa user. Nah, lalu untuk spesifik iPhone 16 series dan juga 16 Pro series ini ya guys, itu yang memiliki kamera kontrol, katanya di layar sebelahnya kamera kontrol ini itu kalau dipegang, disentuh gitu ya, kalau kita mau scroll layarnya itu langsung nggak bisa, alias layarnya ini bakalan freeze gitu ya. Dan ini katanya di keempat sisi, jadi yang buttonnya yang kanan
terus di seberangnya yang bagian kiri juga kalau dipegang, lalu yang di dekatnya power button dan di dekatnya volume button pun itu keempat sisi tersebut kalau dipegang atau disentuh dengan satu jari itu layarnya langsung tidak bisa di scroll. Nah, ada juga yang mengalami ini di beberapa smartphone iPhone mereka yang seri sebelumnya, tapi setelah saya coba di seri saya 15 Pro Max, hal ini tidak terjadi ya guys. Saya sudah coba dan saya masih bisa scroll, jadi masih aman untuk yang seri sebelumnya. Itu menurut saya sendiri sih. Nah, lalu untuk kamera apps bawaan dari iPhone 16 series ini sendiri katanya itu banyak mengalami glitch dan juga stutter pada saat digunakan untuk foto atau untuk merekam video. Kadang-kadang itu bisa kayak goyang-goyang dan ya ada glitch yang aneh-aneh aja lah di sananya. Dan ini tidak terjadi pada iPhone-iPhone yang sebelumnya. Lalu juga untuk pada saat diakses ya dengan menggunakan kamera kontrol, pada saat iPhone 16 series ini ke lock, itu kadang-kadang kameranya itu bisa crash juga. Jadi lucu ya, padahal kamera kontrol untuk mengakses kamera app, tapi pada saat digunakan mengaksesnya di lock screen malah crash kamera app-nya. Wah, jadi tahun ini bener-bener banyak banget sih menurut saya bug-bug kecil-kecil yang annoying banget yang berhubungan dengan kamera di iPhone 16 series ini. Lalu juga Apple ini katanya kan juga udah memperbaiki sistem untuk heat dissipation-nya daripada iPhone 16 series ini supaya mereka tidak overheat lagi seperti pada iPhone 15 series. Tapi ternyata guys, di tahun ini tuh masih banyak yang merasakan overheating. Padahal mereka nggak bermain game ya, cuman browsing sosial media, chatting, foto-foto sedikit-sedikit, dan juga ya melihat YouTube. Tapi ya tiba-tiba kata mereka itu smartphone mereka cepat hangat dan kadang-kadang ada yang cepat panas juga. Nah, jadi agak sedikit dipertanyakan juga ya. Ini udah diperbarui tapi kenapa masih panas saja sih? Nah, lalu juga ada yang mengatakan bahwa banyak apps yang tiba-tiba ikonnya itu hilang ya dari home screen smartphone iPhone 16 series mereka. Dan meskipun hilang itu kayak hilang ikonnya aja. Jadi penamaannya tetap ada tapi ikonnya itu gambarnya hilang guys. Tapi pada saat mereka tap icon tersebut mereka masih bisa masuk ke aplikasi mereka tersebut. Jadi aneh ya, kok bisa icon-icon ini hilang di sananya. Dan ini benar-benar spesifik di iPhone 16 series. Yang seri-seri sebelumnya tidak ada yang mengalami kejadian seperti ini. Nah, masalah terakhir ini yang menurut saya agak annoying ya guys, karena saya sendiri juga suka pakai di mobil saya ya. Jadi banyak yang mengeluhkan bahwa Bluetooth dari iPhone 16 series ini tidak sebagus seri-seri iPhone sebelumnya karena Bluetooth-nya ini sering putus dan juga tidak reliable banget. Dan juga untuk mengkoneksikan Bluetooth-nya ke Bluetooth yang ada di mobil mereka itu lebih susah katanya daripada seri-seri sebelumnya. Dan ini banyak yang ngomel, bahkan ada yang ngomong bahwa koneksi Bluetooth-nya ini nggak bisa connect dengan koneksi Bluetooth yang ada di mobil mereka. Padahal yang seri sebelumnya itu aman-aman aja dan bisa digunakan. Nah, jadi ya menurut saya iPhone 16 series di tahun ini itu bener-bener banyak banget masalahnya. Buat kalian yang bener-bener pengen beli iPhone 16 series untuk mengambil video, mengambil foto yang biasanya sangat reliable banget, tinggal point and shoot, langsung hasilnya bagus, lalu juga untuk membuka kamera app-nya sangat cepat, minim dan jarang hampir nggak ada bugnya. Pokoknya reliable banget. Menurut saya di iPhone 16 series ini jadi benar-benar tidak reliable. Dan kalau bug-bug ini menumpuk dan nantinya ada bug-bug yang baru, menurut saya iPhone 16 series ini jadi bukan tool yang terbaik untuk kalian yang benar-benar ingin membuat konten dengan menggunakan iPhone 16 ya. Jadi kita lihat aja lah apakah bug-bug yang ada sampai saat ini itu nantinya bisa dihilangkan semua oleh Apple dengan menggunakan software fix melalui OS-nya. Saya harap sih bakalan secepatnya ya. Kalau enggak sih
masalahnya ini terlalu besar, terutama dari kamera kontrolnya itu yang banyak sekali masalah. Ya mungkin itu aja, please share, like, and subscribe jika kalian suka dengan video kali ini, komen jika kalian ingin ngobrol-ngobrolin tentang beberapa bug dan kejelekan pada iPhone 16 series. See you guys di video selanjutnya. Ya moga-moga sih ya ini bakalan di fix. Ini ya sebuah gambaran buat kalian juga yang pingin beli iPhone 16 series nih buat ngambil konten. Ya ternyata nggak sebagus itu guys untuk tahun ini. Mending beli yang seri sebelumnya atau nunggu setahun lagi sih menurut saya.